Sudah hari Minggu, mari bersiap-siap untuk mengikuti ibadah online. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian semua? Kakak harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Nah, pada hari ini kita kembali berkumpul untuk melakukan ibadah online. Sebelum memulai ibadah kita mengambil sikap saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga kami dan membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami agar kami semangat, agar kami sukacita dan juga fokus untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Pembacaan Kidung Pujian kita hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1-5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sekian pembacaan Kidung Pujian kita hari ini. Selamat hari Minggu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lama, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga saat ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita. Tuhan berkati kami sehingga dalam kami mendengarkan, kami dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Kami dapat duduk tenang dan mendengarkan dengan baik. Berkati juga kakak Layan yang boleh bercerita sehingga yang kakak Layan ceritakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan kami dapat memahaminya dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Amsal 1 ayat 8-19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu.
Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kami menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kami menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, hari ini kita belajar mengenai dosa. Coba, apa itu artinya dosa? Dosa secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan yang salah, perbuatan yang melanggar aturan, ataupun perbuatan jahat kepada orang lain. Kehidupan manusia ketika dia dilahirkan putih bersih. Nah, kita ibaratkan seperti air ini. Air ini bening ya adik-adik. Air ini bening, tidak ada warnanya sama sekali. Dosa itu seperti tinta ini. Ketika satu kali berbuat dosa, mungkin tidak terlalu mempengaruhi kita karena masih ada bagian yang beningnya. Tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama terbiasa, akhirnya nanti kehidupan kita bisa menjadi gelap seluruhnya. Seperti air ini, gelap semuanya, dan kita menjadi anak yang tidak lagi takut akan Tuhan. Dosa ketika baru sekali dilakukan, pasti deg-degan banget. 1 kali, 2 kali, 3 kali, lama-lama rasa bersalah itu menghilang, dan itu tidak pernah Tuhan inginkan, karena Tuhan ingin kita untuk hidup kudus. Contoh ya, misalnya adik-adik pengen nih mainannya teman adik-adik lucu deh bonekanya, atau lucu deh mainan mobil-mobilannya, tapi adik-adik nggak punya uang. Dalam hati ada bisikan, udah ambil aja. Kalau adik-adik turutin, 1 kali pasti adik-adik deg-degan untuk mencuri, tapi 2 kali, 3 kali, lama-lama adik-adik terbiasa untuk mencuri, dan itu tidak baik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu untuk tahan atau bisa menangkal godaan dan cobaan tersebut, atau bujukan tersebut. Bujukan yang kakak maksud adalah bujukan untuk berbuat jahat. Terus adik-adik kan bilang, "Kak, aku kan masih kecil, gimana caranya aku bisa menahan godaan atau bujukan yang jahat ya Kak ya?" Wah, caranya gampang banget adik-adik. Coba kita baca Alkitab kita ya. Kita baca Alkitab kita ayat 8 dan ayat 9. Kakak bacakan untuk adik-adik. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu untuk kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Jadi, cara kita untuk menahan godaan adalah dengan mendengarkan nasihat orang tua ataupun orang-orang dewasa yang menjaga kita, seperti nenek, kakek, paman,
Mungkin kalau ada bibi di rumah, kalau ada mbak di rumah, kita harus mau mendengarkan. Dan begitu kita mau berbuat jahat, oh langsung kita ingat ya. Oh iya, mama bilang nggak boleh. Oh iya, papa bilang nggak boleh. Contohnya, misalnya mama pasti bilang, kamu nggak boleh makan permen banyak-banyak ya. Kenapa sih mama bilang nggak boleh makan permen banyak-banyak? Supaya nggak sakit gigi, supaya giginya nggak rusak. Nah, begitu mama nggak ada permen banyak, kita harus langsung, begitu kita pengen ngambil nih, harus langsung bilang, oh iya ya, mama kan bilang nggak boleh ya. Ah udah deh, aku ambil cuma satu aja. Nah, misalnya begitu. Atau nih, untuk kakak-kakak yang lebih gede, main game, nonton YouTube, nonton TikTok, itu hal yang menyenangkan kan? Pasti menyenangkan, pasti membawa kebahagiaan. Tapi mama, papa pasti pernah bilang begini, abang jangan lama-lama ya main gamenya ya, atau kakak jangan lama-lama main TikToknya ya. Kenapa sih mama harus nasihatin jangan main TikTok, jangan main game, jangan lihat handphone kelamaan? Karena pertama, mata pasti bisa rusak. Kedua, adik-adik pasti tidurnya malam deh kalau udah main game kelamaan. Atau bisa jadi lupa makan, akhirnya sakit. Nah, jadi kalau mama, papa, atau siapapun mengatakan, ayo bang, udah ya main gamenya, kita harus bilang, oh iya mah, baik mah. Kenapa seperti itu? Karena mama, papa, orang dewasa di sekitar kita sudah pasti tahu yang terbaik untuk kita sebagai anak-anak kecil. Nah, ketika hidup kita kotor seperti ini, penuh dengan dosa, maka hanya kasih Kristus yang dapat memurnikan kita. Hanya kasih Kristus yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Seperti air putih ini, kasih Kristus membuat kehidupan kita menjadi lebih bersih atau bening kembali. Nah, sama seperti air tadi kan memurnikan. Kasih Yesus juga ketika kita minta ampun, kita berdoa, Tuhan ampuni aku, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Tapi anak Tuhan, anak kesayangan Tuhan Yesus tidak boleh menganggap kasih itu sebagai hal yang sepele. Jadi nggak boleh, ya udahlah biar aja, buat dosa aja, nanti minta ampun, murni lagi kok, minta ampun, hidupnya benar lagi kok. Tidak boleh seperti itu. Malah anaknya Tuhan Yesus itu harus mampu menahan diri dari godaan dosa, harus mampu menahan diri dari godaan dosa. Nah, untuk itu kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk melawan bujukan dosa, untuk melawan bujukan dosa. Coba sekarang adik-adik pegang tangan adik-adik ya, sama-sama bilang ya, aku bisa melawan dosa karena Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya, aku bisa melawan dosa karena Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Kakak berdoa, Tuhan Yesus yang selalu memberi kekuatan untuk adik-adik dalam melawan semua bujukan dosa. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa, kita bernyanyi dulu ya. Ayo sama-sama kita bernyanyi. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku kumpul jadi 1, ku lipat dan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biar kiranya firman yang kami dengar pada pagi hari ini dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan
adik-adik kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau mau memberkati adik-adik kami. Bapa, Engkau tahu bahwa pada saat ini adik-adik kami beribadah, bersekolah, bermain di rumah. Tapi kami yakin dan percaya Bapa bahwa masa-masa ini Tuhan akan cepat berlalu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kesehatan adik-adik klien kami. Berkati mereka ya Bapa. Jikalau pada saat ini mereka sedang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kedua orang tua adik-adik kami. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Kami serahkan kehidupan orang tua adik-adik kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat PLKPA GPIB Immanuel Medan. Berkati kami Tuhan sebagai kakak-kakak layan, agar kami dapat bersatu, bergandeng tangan untuk memberikan yang terbaik, untuk memuliakan nama-Mu dan memberikan yang terbaik buat adik-adik layan kami ya Bapa. Berkati juga gereja-gereja-Mu yang pada saat ini sedang beribadah ya Bapa. Kiranya Tuhan menyertai kami, berikan semangat bagi kami Tuhan dalam menghadapi masalah pandemik ini ya Bapa. Berkati kami Tuhan, hanya dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Aku bawa dan berikan persembahan pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar berguna untuk gereja dan pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Itu selatan Tuhan ada di kiri ada di atas di bawah Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah sampai di akhir ibadah pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati adik-adik, apa yang kiranya adik-adik dengar pada hari ini melalui cerita Tuhan, bisa dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jaga dan sertai adik-adik, juga kakak-kakak layan Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan, sehingga minggu depan kami bisa kembali berkumpul dan beribadah online bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Adik-adik, mari kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
see, yes, I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Yes, I see. Was blind, but now I see.